Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video pembelajaran ini, saya Lailatul Mubarakah dengan teman-teman saya, yaitu Nur Kholisatul Islamiyah dan Nur Kholilah, akan membahas tentang pendidikan jarak jauh dan belajar online. Dari tema kali ini, saya membuat peta konsep, yaitu tentang pendidikan jarak jauh, di mana yang akan dibahas yang pertama adalah definisi dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. Yang kedua ada prinsip pendidikan jarak jauh. Yang ketiga ada jenis pendidikan jarak jauh. Dan yang keempat adalah dampak dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. Untuk selanjutnya, pertama yaitu tentang bagaimana proses pendidikan itu terjadi. Pendidikan yang setiap periode mengalami kemajuan yang begitu pesat hingga dapat mengintegrasikan pada perkembangan teknologi, maka pendidikan di sini dalam kategorinya itu dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan langsung dan pendidikan tidak langsung. Pendidikan langsung adalah akronim dari pendidikan luring, di mana antara guru dan siswa akan berinteraksi langsung tanpa harus menggunakan layanan internet. Sedangkan pendidikan tidak langsung diakronimkan dengan pendidikan daring, di mana interaksi antara guru dan murid memiliki jarak dan dihubungkan dengan layanan internet. Pendidikan daring ini populer pada masa COVID pandemi, yaitu COVID-19. Yang kedua adalah menggunakan media sederhana hingga modern. Dalam pembelajaran langsung dan tidak langsung, maka ada media yang digunakan, baik itu dalam media sederhana hingga media yang modern. Tentang media yang sederhana dan media yang modern ini diperkuat oleh ayat Al-Quran, diantaranya adalah ayat yang menerangkan tentang media pembelajaran visual, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 31 dan surah An-Naml ayat 29, ayat 30 dan ayat 44. Ayat di atas merupakan ayat di mana media pembelajaran atau media pendidikan memang ada dari sesuatu yang sederhana hingga modern. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah ini. Di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang mana artinya adalah, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang apa yang ada di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di bumi, yang tentunya dengan memperlihatkan gambarannya. Dengan ayat ini lahirlah media pembelajaran visual, di mana titik tumpunya adalah pembelajaran dilakukan dengan penglihatan mata.
Ini merupakan contoh di mana Al-Quran juga memberikan penguatan bahwa media pembelajaran itu penting. Selain ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dari masa ke masa dengan kemajuan teknologi, maka media yang digunakan juga mengalami perubahan dengan canggihnya teknologi. Selain itu, di sini ada seorang tokoh yang mengemukakan bahwa pembelajaran atau pendidikan jarak jauh sendiri itu sudah ada sejak pertengahan abad ke-18, yaitu tokoh tersebut bernama Taylor. Di situ Taylor mengemukakan sistem dalam pendidikan sendiri, dalam pendidikan jarak jauh itu dengan 5 generasi. Yang pertama adalah generasi model korespondensi, di mana ini merupakan generasi pertama dalam pendidikan jarak jauh dengan teknologi cetak atau print yang menghasilkan banyak buku dan bahan pembelajaran lainnya yang kemudian disebarluaskan dengan jasa pos. Yang kedua adalah model multimedia. Model multimedia ini dimulai pada akhir era tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. Multimedia sendiri merupakan pendidikan jarak jauh dengan adanya kesinambungan pemanfaatan berbagai jenis media untuk menyampaikan materi, baik itu materi yang tercetak, audiovisual seperti kaset, audio dan video, serta bentuk media yang berbantuan komputer. Model yang ketiga menurut Taylor adalah model telelearning. Hal ini mulai dikenal ketika kemajuan teknologi telah memanfaatkan konteks interaksi secara langsung, baik itu dengan audio, video sebagai sarana penyampaian materi dengan berbantuan siaran radio dan televisi. Dan selanjutnya adalah model pembelajaran fleksibel yang merupakan penggunaan yang ada pada dasarnya memanfaatkan berbagai media yang telah dimanfaatkan oleh model-model terdahulu yang dilengkapi dengan layanan internet, yaitu seperti website atau alamat URL. Dengan adanya itu, interaksi pembelajaran sudah mulai dilaksanakan dengan fleksibel, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan media komunikasi, yaitu secara sinkronus maupun asinkronus. Kenapa dikatakan media yang fleksibel? Dikatakan model desain pembelajaran yang fleksibel karena tidak tergendala dengan masalah waktu, tempat, serta juga kecepatan individu dalam belajar. Selanjutnya ada model pembelajaran fleksibel cerdas yang menggunakan teknologi online yang melibatkan basis data. Pemanfaatan teknologi dengan basis data sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi pendidikan yang secara langsung berdampak pada berkurangnya biaya penyelenggaraan pendidikan. Dan biasanya model pembelajaran fleksibel cerdas ini menggunakan alat seperti laptop dan smartphone. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari PJJ sendiri. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, dinyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh menurut Tian Belawati adalah pendidikan dengan sistem pembelajaran yang dilakukan di internet. Jadi interaksinya itu menurut Tian Belawati semua yang ada
semua interaksi pembelajaran yang menggunakan layanan internet merupakan definisi dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. Dan yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh di sini diasumsikan oleh Cecep Kusnadi sebagai cara baru dalam proses pembelajaran, di mana siswa tidak perlu menerima materi dengan bertemu langsung, sehingga bisa dikatakan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini menurut Cecep Kusnadi, proses pembelajarannya itu tidak perlu menggunakan buku cetak secara langsung, itu hanya menjadi referensi tambahan seperti itu dan guru itu sudah memanfaatkan layanan internet yang berada di internet, seperti contohnya buku tersebut sudah berbentuk e-book. Selanjutnya dipaparkan oleh Ria Anugrahwati bahwa pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan keterpisahan peserta didik dengan siswa, yaitu pendidikan yang dilakukan di mana guru itu terpisah, di mana juga tidak hanya dipandang dari segi jarak fisik dan geografisnya saja, melainkan juga dilihat sebagai jarak komunikasi dan psikologi yang disebabkan karena keterpisahan antara siswa dan guru. Dalam hal ini, maka pembelajaran PJJ sendiri harus bisa menghubungkan antara batas-batas tersebut. Dari beberapa pendapat tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah interaksi yang dilakukan pendidik dengan peserta didik dalam sebuah pembelajaran yang dihubungkan dengan layanan internet. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua atau pemakalah kedua, yaitu Nur Kholila. Baik, di sini sebagai pemateri kedua dengan saya, nama Nur Kholila, akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam pembelajaran online dan jenis-jenis pembelajaran online itu sendiri. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran online. Jika kita tinjau dari segi makna, prinsip-prinsip pembelajaran online itu terdiri dari dua kata, yaitu prinsip itu sendiri dan pembelajaran online. Prinsip, jika kita lihat dari kamus KBBI, itu merupakan sebuah pedoman yang real dan nyata serta benar adanya. Sedangkan pembelajaran online sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh presenter pertama. Jadi jika kita gabungkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran itu merupakan hal-hal yang berkaitan atau hal-hal yang penting yang dijadikan pedoman untuk keberlangsungan pembelajaran online. Jadi prinsip-prinsip ini merupakan hal yang wajib ada di dalam pembelajaran online. Dari pemateri di sini mengambil pendapat dari Anderson dan Cormick, menyebutkan bahwa terdapat 10 prinsip dalam pembelajaran online, yang mana 10 prinsip ini mencakup
pedagogi dalam pembelajaran, yaitu mencakup tentang kurikulum, mencakup tentang desain materi, mencakup tentang perencanaannya, proses belajarnya, asesmen, dan proses mengajar itu sendiri. Jadi menurut Anderson dan Cormick ini membagi prinsip pembelajaran online menjadi 10 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu tentang kesesuaian kurikulum. Jadi, dalam pembelajaran online, selama pelaksanaannya harus berpedoman terhadap kurikulum yang ada. Jadi, disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Kesesuaian kurikulum ini mencakup apa saja, yaitu yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Sudah jelas mungkin itu ya, itu kan tujuan pembelajaran itu bisa kita katakan sebagai syarat mutlak dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu adanya relevansi materi yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Jadi dalam prinsip yang pertama ini, relevansi antara materi yang diajarkan dengan tujuan itu harus jelas dan harus sama. Yang ketiga yaitu kelayakan kegiatan belajar bagi pembelajar. Maksudnya di sini itu bisa kita katakan sebagai pengelolaan kelas. Jadi dalam prinsip yang pertama itu kita harus memastikan bahwa kegiatan dalam pembelajaran online itu layak bagi pembelajar atau peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memilih metode asesmen hasil belajar yang sesuai. Berhubung di sini bab yang kita bahas tentang pembelajaran online, jadi metode asesmen hasil belajar peserta didik itu juga harus disesuaikan, jelas berbeda dengan pembelajaran offline seperti yang sebelum-sebelumnya. Jika asesmen hasil belajar itu sendiri apa, nanti akan dijelaskan di belakang. Prinsip yang kedua yaitu inklusivitas. Jika dilihat dari maknanya, inklusivitas ini adalah pengakuan atau penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keperbedaan dan keberagaman. Maksudnya di sini apa? Jadi bagi prinsip yang kedua ini dalam pembelajaran online yaitu rancangan belajar atau pembelajaran yang mendukung praktik pembelajaran. Jadi inklusi ini untuk memfasilitasi beragam jenis dan tingkat capaian belajar yang diinginkan pembelajar. Pembelajar berkebutuhan khusus, keragaman latar belakang sosial dan etnis serta jenis kelamin. Mungkin agak sedikit membingungkan ya di sini penjelasannya. Jadi pemahaman dari pemateri di sini yang dimaksud dengan inklusivitas di sini adalah penyetaraan. Jadi tidak ada perbedaan di dalam satu lingkungan pembelajaran. Di situ baik dari peserta didik yang berkebutuhan khusus atau dari peserta didik yang cerdas. Jadi di situ disetarakan. Maksud disetarakan di sini bukan disamakan persis seperti yang makna sempitnya. Jadi maksud disetarakan di sini yaitu adanya pembolehan belajar dalam satu lingkungan begitu. Selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga di sini adalah keterlibatan pembelajaran. Sudah jelas bahwa dalam pembelajaran online, keterlibatan pembelajar itu juga merupakan hal yang penting dan wajib dilaksanakan. Karena tidak mungkin dalam pembelajaran online kita hanya memanfaatkan
guru sebagai pendidik dan membuat peserta didik menjadi pasif. Jadi rancangan keterlibatan pembelajar di sini yang dimaksudkan adalah rancangan pembelajar yang mengajak dan memotivasi pembelajar untuk melakukan pembelajaran aktif. Prinsip yang keempat yaitu inovatif. Sudah kita ketahui bersama ya makna dari inovatif, jadi tidak perlu saya jelaskan. Di sini yang akan saya jelaskan atau lebih ditekankan yaitu makna inovatif dalam prinsip pembelajaran online, yaitu dengan menggunakan teknologi inovatif dapat memberi nilai tambah pada kualitas pembelajaran. Jadi yang dimaksudkan di sini adanya pemanfaatan pembelajaran online ini bisa jadi nilai plus dalam pembelajaran, bukan menjadi nilai minus atau malah membuat pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar itu menurun. Di situ tantangannya untuk prinsip yang keempat. Nah, pada prinsip keempat ini juga ingin memperlihatkan bahwa pembelajaran online mendukung terhadap tujuan pembelajaran, khususnya yang sulit dicapai jika tidak dilakukan secara online. Contohnya seperti apa saja, seperti buku digital. Jadi hal positif yang mungkin bisa kita ambil dalam pembelajaran online ini salah satunya itu buku digital. Buku mungkin ketika offline atau pembelajaran seperti biasa yang kita lihat kan hanya buku-buku yang hard file. Jadi sudah ada bentuknya. Nah, dalam pembelajaran online ini buku digital ini bisa menjadi nilai plus atau hal positif yang dapat diakses oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip kelima tentang pembelajaran efektif. Jadi pada prinsip kelima ini pembelajaran online juga dituntut untuk bukan dituntut ya, tapi juga harus menjadi pembelajaran yang efektif, bahkan mungkin bisa menjadi pembelajaran yang lebih efektif lagi dari pembelajaran biasanya. Bagaimana caranya untuk pembelajaran online ini menjadi pembelajaran yang efektif? Yang pertama, yaitu menggunakan beberapa pendekatan dan fasilitas untuk pembelajar mengembangkan kemampuan belajar mandirinya. Jadi fasilitas-fasilitas dalam pembelajaran online itu dimanfaatkan, seperti contohnya video pembelajaran. Jika kita contohkan dalam pelajaran matematika misalnya. Jadi di situ kan mungkin akan sulit menjelaskan pelajaran matematika jika hanya lewat omongan saja. Jadi guru atau pendidik itu bisa membuat video pembelajaran yaitu seperti di dalam kelas guru memvideo dirinya sendiri ketika menjelaskan rumus-rumus matematika itu. Contohnya salah satunya itu. Yang kedua yaitu pemanfaatan fitur-fitur pembelajaran yang mendorong proses metakognitif dan kolaborasi. Contohnya seperti tadi yaitu buku digital dan ujian online. Jadi kan namanya juga pembelajaran online, jadi ujiannya juga online. Nah, ujian online ini kan biasanya ujian yang kita tahu seperti biasa itu kan ada memakai kertas. Sedangkan dengan adanya pembelajaran online itu ujian sudah bisa kita akses juga melalui secara online gitu. Dan yang terakhir yaitu pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajar tetapi bisa memperlihatkan keragaman perspektif. Selanjutnya yaitu prinsip keenam, asesmen formatif. Nah, di sini asesmen itu sendiri bisa kita maknai sebagai refleksi atau evaluasi atau juga bisa jadi bentuk penilaian. Jadi asesmen formatif ini merupakan evaluasi yang ada di awal atau selama KBM berjalan. Jadi tujuan dalam asesmen formatif ini yaitu untuk meningkatkan kualitas proses belajar.
Bagi peserta didik, asesmen formatif ini bisa dijadikan sebagai refleksi diri, sampai mana kemampuan dia belajar, sampai mana pemahaman dia dalam memahami materi, begitu. Sedangkan bagi guru, asesmen formatif ini bisa dijadikan sebagai acuan atau penilaian sejauh mana peserta didik memahami materi-materi. Nah, asesmen formatif ini bisa berada di awal pembelajaran dan bisa dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu asesmen sumatif, yang mana asesmen sumatif ini merupakan penilaian hasil pembelajaran untuk menentukan kelulusan. Jadi, jika asesmen formatif itu bisa menjadi refleksi diri dan bisa mengetahui kita sampai mana pemahaman dan pembelajaran kita, sedangkan asesmen sumatif ini merupakan penilaian nanti di akhir ketika ujian, biasanya untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang prinsip yang ke-8 yaitu utuh, konsisten, dan transparan, yang mana dalam pembelajaran online ini di prinsip ke-8 yaitu keseluruhan pembelajaran harus konsisten, mulai dari tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Semua harus sesuai, materi yang diberikan harus utuh dan dapat mempersiapkan pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan asesmen harus dirancang untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, begitu. Pembelajar sejak awal sudah harus diberi informasi mengenai tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan, dan bagaimana nantinya mereka akan diakses. Jadi dalam pembelajaran online, yang salah satu prinsipnya yaitu prinsip ke-8 yang wajib ada yaitu informasi dari seorang pendidik bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Jadi peserta didik tidak kebingungan di tengah jalan, atau bisa kita katakan sebagai simulasi, begitu. Selanjutnya yaitu prinsip ke-9, mudah diikuti. Yang dimaksudkan mudah diikuti ini adalah harus dirancang agar mudah dioperasikan dan digunakan oleh pembelajar tanpa perlu terlalu banyak bantuan dan pelatihan, dan dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu rumit. Jadi prinsip yang ke-8 ini merupakan hal yang menjadi kemudahan dalam pembelajaran online, karena jika aplikasi atau pembelajaran online yang sulit diakses dan butuh pembelajaran yang lebih, itu akan menyulitkan peserta didik. Jadi harus memilih pembelajaran online atau aplikasi yang mudah diakses oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip ke-10, efisien dan efektif dalam hal biaya. Mungkin hanya itu saja untuk penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pembelajaran online. Jadi di sini dalam makalah kami pembelajaran online, jenis-jenis pembelajaran online di sini dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran online sinkronus dan yang kedua pembelajaran online asinkronus. Pembelajaran online sinkronus yaitu pembelajaran yang disusun dengan pola interaksi secara real time. Jadi di sini yang dimaksudkan yaitu interaksi antara pembelajar dengan guru atau dosen atau pendidik, dan antar pembelajar yang lain itu sendiri dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan media komunikasi yang digunakan. Jadi pembelajaran sinkronus ini adalah pembelajaran online adalah pembelajaran yang mana antara guru dan peserta didik, baik peserta didik dengan peserta didik itu dilaksanakan dalam waktu yang
bersamaan. Di waktu yang bersamaan itu bisa kita pahami bahwa baik peserta didik atau pembelajar maupun guru atau pendidik itu harus hadir secara bersamaan dalam forum yang disepakati. Jadi walaupun berada di tempat yang berbeda. Pembelajaran sinkronus ini bisa kita contohkan seperti ketika kita memakai Zoom meeting atau ketika kita memakai Google Meet. Bisa juga ketika kita memakai telepon, video conferencing, webcast, instant messaging, chat, dan lain sebagainya. Dalam pembelajaran online sinkronus ini juga bisa ketika kita menonton, biasanya kan ada para guru-guru yang atau para pendidik yang melakukan yang biasanya ada siaran langsung. Nah, itu juga bisa masuk dalam pembelajaran online sinkronus. Nah, dalam pembelajaran online sinkronus ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, menghadirkan rasa kebersamaan. Jadi karena kita antara pelajar dan guru itu hadir dalam forum yang sama, sehingga akan mendatangkan rasa kebersamaan. Jadi masih merasa bahwa kita tuh belajar bersama-sama, bukan belajar individual begitu. Kelebihan yang kedua yaitu kegiatan diskusi dan tanya jawab berlangsung instan. Yang dimaksudkan di sini yaitu yang maksud dari instan di sini yaitu misalnya ada pertanyaan atau ada sanggahan, itu akan langsung ditanggapin oleh subjek yang ditanyakan itu. Jadi misal kita ada pertanyaan ditanyakan, nah itu akan langsung dijawab oleh orang yang kita tuju, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan instan di sini. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak membuat pelajar merasa sendiri, ya seperti yang dijelaskan tadi, karena kita hadir di waktu yang sama dan di forum yang sama, walaupun di tempat yang berbeda, itu kita akan merasa bersama-sama, jadi tidak merasa sendiri atau individualis. Selanjutnya ya, kelebihan yang keempat yaitu dapat membangun kerjasama yang baik, karena seringnya kita berkomunikasi dalam pembelajaran online itu, sehingga ada timbul rasa kerjasama yang baik jika semisal dibentuk kelompok. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari pembelajaran sinkronus ini yang pertama itu menurunkan intensitas diskusi belajar. Yang dimaksudkan di sini menurunnya intensitas diskusi belajar tuh misalnya tuh gini. Jadi ketika kita berdiskusi ada pertanyaan, itu kan langsung dijawab oleh yang menjelaskan. Nah, di situ akan kurang referensi yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi begitu. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari materi. Yang terakhir yaitu rendahnya fleksibilitas waktu belajar. Jadi karena dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kadang kala terkendala oleh waktu. Misal peserta didik sudah bisa di waktu yang telah ditentukan, sedangkan guru ada halangan. Nah, biasanya kan dari pengalaman yang pernah kita alami selama perkuliahan kan ada saja kejadian-kejadian seperti itu. Itu menjadi kelemahan dalam pembelajaran online sinkronus. Selanjutnya yaitu jenis pembelajaran online yang kedua yaitu pembelajaran online asinkronus. Pembelajaran online asinkronus ini kebalikan dari pembelajaran online sinkronus.
yaitu proses pembelajaran yang dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi pembelajaran online asinkronus ini pembelajaran online yang mana antara peserta didik atau pembelajar dengan guru itu tidak hadir dalam satu forum secara bersamaan. Pembelajaran online asinkronus ini biasanya memberikan bahan pembelajaran melalui situs-situs tertentu seperti website atau webcam, ataupun melalui platform seperti Learning Management System atau LMS. Atau kalau kita ketahui kalau dalam pembelajaran kita saat ini tuh seperti di e-learning. Jadi begitu, itu merupakan pembelajaran asinkronus. Dan interaksi dilakukan dengan menggunakan media komunikasi tidak langsung seperti email, discussion board, message board, atau forum online lainnya termasuk melalui media sosial. Jadi komunikasi yang dilaksanakan selama pembelajaran online asinkronus itu tidak langsung seperti halnya yang tadi saya jelaskan pada pembelajaran sinkronus, tapi kadang melalui email atau juga bisa melalui chat di grup kelas. Itu masuk dalam pembelajaran asinkronus. Sama seperti pembelajaran sinkronus, pembelajaran online asinkronus ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dalam pembelajaran online asinkronus ini seperti yang pertama yaitu memberikan fleksibilitas. Maksud di sini itu fleksibilitas waktu antara pelajar dan pengajar, karena tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Jadi pembelajaran online asinkronus ini memiliki fleksibilitas waktu. Jadi tidak tentu waktunya, juga tidak sempit seperti pembelajaran sinkronus. Yaitu kelebihan yang kedua yaitu penguasaan materi lebih efektif. Karena juga seperti yang dijelaskan tadi, karena tidak dilakukan secara langsung atau bersamaan, jadi materinya itu masih bisa dipelajari lebih lama lagi. Kelebihan yang ketiga itu meningkatkan partisipasi belajar secara kognisi. Jadi karena di situ kan mungkin penguasaan materinya itu sudah matang sehingga meningkatkan partisipasi belajar secara kognisi. Kelebihan yang keempat yaitu lebih baik dalam meningkatkan partisipasi personal seperti semangat dan motivasi belajar. Jadi karena banyaknya waktu yang didapat dalam pembelajaran online asinkronus ini, sehingga motivasi belajar peserta didik itu semakin tumbuh. Selanjutnya yaitu kelemahan dalam pembelajaran online asinkronus. Yang pertama, kurangnya interaksi langsung pembelajar dengan guru, baik dengan guru dan pembelajar dengan pembelajar yang lain. Jadi karena tidak dilakukan di forum yang sama dan di waktu yang sama, jadi pembelajaran online asinkronus ini membuat interaksi sesama pembelajar maupun dengan guru itu berkurang. Yang kedua yaitu menghadirkan perasaan sendiri, karena karena jarang berkomunikasi dan interaksi, sehingga akan timbul rasa individualisme dalam diri pembelajar. Dan yang terakhir itu menyebabkan frustasi dan demotivasi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Baik, selanjutnya dalam implementasi pembelajaran secara daring tentu memiliki dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif. Berikut adalah beberapa dampak positif yang kami peroleh dari beberapa literatur. Yang pertama adalah meminimalisir penyebaran COVID-19. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya wabah COVID-19 ini telah memasuki Indonesia sejak tahun 2020, yang mana penyebarannya sendiri terbilang cukup cepat.
Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak atau social distancing dan mengurangi berbagai aktivitas-aktivitas yang berada di luar ruangan, serta memberlakukan pembelajaran secara daring dan work from home atau WFH, yang mana ini merupakan salah satu upaya yang diambil untuk mencegah, mengurangi laju penyebaran COVID-19 itu sendiri. Yang kedua adalah mengenal berbagai macam platform pembelajaran daring. Ya, seperti yang kita rasakan bersama bahwasanya dalam pembelajaran daring itu kita menggunakan berbagai media pembelajaran daring seperti Zoom, kemudian juga ada Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengalaman baru bagi peserta didik maupun pendidik itu sendiri untuk mengenal serta memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran daring untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Dampak positif yang ketiga adalah pembelajarannya bersifat fleksibel. Jadi dari beberapa peserta didik menyatakan bahwasanya pembelajaran daring itu fleksibel dalam artian dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang keempat adalah lebih banyak waktu bersama keluarga. Jadi dari beberapa peserta didik pun juga menganggap bahwasanya dengan implementasi pembelajaran daring itu mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi waktu untuk berkumpul, quality time bersama keluarga itu jadi lebih banyak. Di sini juga dimanfaatkan untuk saling mengenal satu sama lain, lebih dekat satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya, dampak positif yang kelima adalah menumbuhkan sikap kemandirian belajar. Ya, seperti yang kita ketahui bersama dalam pembelajaran secara daring ini lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi, secara tidak langsung ini menumbuhkan sikap untuk bertanggung jawab serta untuk kemandirian dalam belajarnya. Demikian adalah dampak positif dari adanya pembelajaran daring. Kemudian kita akan melanjutkan pada dampak negatif yang dirasakan oleh berbagai pihak dari adanya pembelajaran daring. Yang pertama adalah meningkatnya pengeluaran keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk pembelajaran daring sendiri kita membutuhkan kuota internet, dan kuota internet yang digunakan itu tidak hanya sedikit, tapi cukup menguras keuangan baik dari peserta didik maupun dari guru. Yang kedua adalah kekhawatiran dari peserta didik. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, dalam pembelajaran daring sendiri seringkali peserta didik juga mengalami kekhawatiran terkait pembelajarannya, yakni terkadang tidak memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian juga ada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian juga apabila dalam pelaksanaannya terdapat gangguan koneksi internet. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan peserta didik. Dampak yang ketiga yaitu guru sulit mengontrol peserta didik. Ya, dikarenakan jarak yang terpisah antara peserta didik dan guru. Di sini seringkali guru tidak dapat mengontrol peserta didiknya. Terkadang ada beberapa peserta didik yang menyalahgunakan, seperti meremehkan pembelajaran dari yang diberikan oleh guru. Dampak negatif yang keempat yaitu penilaian kurang objektif. Jadi ini seringkali dirasakan oleh guru, ya, terutama ketika penilaian seringkali siswa itu atau peserta didik tidak mengerjakan sesuai dengan kemampuannya, atau bisa juga meremehkan dalam artian yang penting tugas sudah dikumpulkan, sudah diselesaikan, seperti itu. Nah, ini sangat berdampak pada penilaian yang diberikan oleh guru yang terkesan kurang objektif, seperti itu. Dampak yang berikutnya adalah timbulnya kebosanan serta kejenuhan
dalam pembelajaran. Nah, ini juga seringkali kita rasakan dalam pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir adalah lelah secara fisik. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya dalam pembelajaran daring kita seringkali memakai laptop atau smartphone, yang mana jika kita terus menatap laptop maupun smartphone tersebut secara dalam waktu yang cukup lama, kita akan merasa lelah, baik itu secara fisik terutama pada mata. Nah, seperti itu. Demikian dampak positif dan dampak negatif yang dapat saya sampaikan.